Halo sobat, selamat datang di kanal Nortantio Wirawan. Adakah di sini yang ingin mencoba beternak burung kenari? Sudah tahu belum sobat, faktor keberhasilan beternak burung kenari agar tokcer sampai mempunyai anakan yang banyak? Ini dia sobat ulasannya. Jadi, dari pengalaman yang telah kami lakukan nih, beternak burung kenari boleh dibilang susah-susah gampang ya sobat. Burung kenari ini tergolong burung yang mudah beradaptasi, namun cukup sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan dan sangkar. Oleh sebab itu, mudahnya adaptasi burung kenari membuatnya lebih mudah ditangkarkan dibandingkan jenis burung kicau yang lain. Namun, burung kenari juga menuntut kondisi lingkungan yang tetap ideal dan kondisi sangkar harus tetap bersih agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Kita tahu nih, burung kenari ini riskan sekali terkena jamur pada kakinya dan masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh parasit-parasit yang bersifat patogen ya. Jadi, burung kenari ini kuncinya adalah selalu menjaga kebersihan sangkar agar mikroorganisme tersebut yang bersifat patogen tidak dapat tumbuh dan berkembang biak di dalam sangkarnya. Dengan kondisi yang ideal, tentunya burung kenari bisa berkembang biak dengan baik ya sobat. Nah sobat, selain itu nih, ternyata ada 6 faktor keberhasilan beternak burung kenari agar tokcer versi Nortantio Wirawan. Faktor keberhasilan yang pertama adalah kondisi indukan burung kenari harus sudah matang secara reproduksi dan sehat tentunya ya sobat. Yang kita bicarakan nih adalah indukan yang berjenis kelamin betina ya sobat. Sebagai indukan yang akan mengeluarkan telur dan mengerami telurnya sampai menetas menjadi piian, tentunya menuntut fisik yang harus prima. Belum lagi nanti kalau sudah masuk ke dalam fase meloloh anakannya. Sehingga pemilihan indukan burung kenari harus tepat. Ciri-ciri indukan yang sehat adalah bulunya rapi, klimis, sorot matanya jernih, terlihat pandangannya tajam, tidak ada istilahnya genangan air ya di sekitar matanya. Tidak terlihat lesu, aktif bergerak, dan kotorannya padat normal ya sobat. Tidak encer dan tidak berbau. Itulah ciri burung kenari sehat. Selanjutnya, dilihat dari usianya. Indukan kenari harus sudah dewasa. Usia indukan kenari lokal yang ideal diternakan minimal berusia 8 bulan nih sobat. Sedangkan untuk kenari hasil persilangan dengan burung kenari impor maupun untuk burung kenari impor itu sendiri setidaknya nih sudah berusia minimal 12 bulan ya sobat, atau genap 1 tahun. Namun berdasarkan pengalaman kami, burung kenari akan menunjukkan kesiapannya sendiri untuk bisa dikawinkan dengan pejantannya. Nah, di usia yang telah kami sebutkan sebelumnya itulah burung kenari akan menunjukkan tanda-tanda siap untuk diternakan. Tanda-tanda atau ciri-ciri indukan kenari sudah siap untuk diternakan adalah gelisah ketika mendengarkan kicauan burung kenari jantan. Lalu ketika dihadapkan ke pejantannya akan menjentitkan bagian ekornya nih sambil mengepak-ngepakkan sayapnya dengan cepat, atau istilah populernya itu ngeleper ya sobat. Dan yang terakhir, ketika kita tiup bagian bawah tepat di bagian perut, pangkal ekor sudah tidak ditumbuhi bulu dan perutnya terlihat membentuk bulat lonjong menyerupai botol ya sobat. Nah, istilah bahasa Jawanya nih di daerah kami, perut indukan kenari yang sudah siap itu sudah botol. Hal tersebut menandakan indukan kenari ini siap dikawinkan dengan pejantannya. Dan ciri-ciri tersebut juga menandakan bahwa burung kenari betina sudah birahi dan siap untuk masuk penangkaran. Faktor keberhasilan kedua dalam beternak burung kenari nih sobat adalah pejantannya harus on fire. Maksudnya bang, jadi kondisi pejantan yang siap ditangkarkan adalah matang secara usia dan sehat tentunya. Burung kenari yang siap dijadikan pejantan adalah yang sudah gacor dan ngerek ya sobat. Yang berarti burung kenari sudah bisa merayu burung kenari betina untuk dikawini. Namun, perlu sobat ketahui, pejantan burung kenari juga harus matang usianya ya sobat. Istilahnya sudah dewasa.
usia minimal pejantan burung kenari adalah 1 tahun. Tapi kami lebih gemar mengawinkan burung pejantan ke indukannya ini di usia minimal 1,5 tahun ya sobat. Tapi pandangan dari sobat kicau pasti berbeda-beda ya sobat. Kemudian kenapa kita harus mengawinkan burung kenari berjenis kelamin jantan ini pada usia tersebut? Karena di usia tersebut organ reproduksi burung kenari sudah siap untuk membuahi indukan kenarinya. Batasan umur ini berpengaruh juga terhadap kesiapan mental pejantan kenarinya. Karena karakter indukan kenari tentunya berbeda-beda ya sobat. Jadi dibutuhkan pejantan yang sudah matang untuk bisa mengawini indukan kenarinya. Terkadang pejantan kenari yang terlalu muda malah takut ketika disatukan dengan indukan kenari. Padahal pejantannya sudah gacor dan ngerek. Jadi, menurut kami usia pejantan kenari ini penting untuk diperhatikan ya sobat. Lalu, pejantan kenari juga harus sudah gacor ya sobat dan terlihat ngotot ketika merayu indukan kenarinya. Atau istilah kerennya atau populernya ngerek ya sobat. Jadi, pejantan burung kenari harus dalam kondisi birahi tinggi agar bisa mengawini indukan kenarinya dengan ciri-ciri tadi ngerei betinanya. Banyak kasus kegagalan telur kenari tidak bisa dibuahi secara optimal karena pejantan yang tidak on fair atau tidak fit. Akibatnya telur tidak menetas sobat. Oleh sebab itu, pejantan kenari harus dalam kondisi fit dan birahi agar proses perkawinan dapat berjalan dengan optimal. Faktor keberhasilan ketiga nih sobat adalah indukan burung kenari tidak ngelemak. Nah, sering dijumpai kegagalan beternak burung kenari disebabkan kondisi indukannya yang ngelemak, baik untuk kenari jantan maupun betinanya. Ciri-ciri burung kenari ngelemak ini mudah sobat. Ketika kita lihat pada bagian perutnya ada semacam bagian atau selaput berwarna kuning dan menggumpal ya sobat pada bagian perutnya tadi, dan kalau sudah parah bisa menyebar sampai punggung dan di lehernya. Kondisi tersebut biasanya membuat burung kenari sulit birahi. Akhirnya tidak terjadi proses perkawinan ya sobat. Di lain sisi, burung kenari tetap mau melakukan perkawinan, namun biasanya proses pembuahan dalam organ reproduksinya ini tidak berlangsung dengan baik sobat. Akibatnya telur tidak bisa menetas dengan baik. Mungkin karena ada lemak tersebut yang mengganggu proses pembuahan di dalam tubuhnya. Ciri-ciri burung kenari ngelemak bisa kita lihat juga dari turunnya aktivitasnya. Lalu untuk pejantan, intensitas kicauannya berkurang dan dalam beberapa kasus bisa sampai macet berbunyi. Ciri-ciri yang lain juga bisa kita lihat burung kenari ini terus makan biji-bijiannya sobat, dan tadi akhirnya turun aktivitasnya. Jadi pilihlah indukan yang tidak ngelemak ya sobat. Itu saran dari kami. Faktor keberhasilan keempat adalah ingat sobat, jangan memforsir indukan kenari untuk terus produksi. Ketika indukan kenari terus digenjot untuk dikembangbiakan, malah membuat produksinya semakin menurun. Untuk indukannya, jumlah telur yang dihasilkan akan terus menurun nih sobat kalau kita genjot terus untuk dihasilkan telurnya. Sedangkan pejantan kenari yang terus digenjot untuk mengawini indukannya akan menyebabkan turunnya kemampuan membuahi indukan burung kenari. Jadi nih, saran kami, sesekali indukan kenari ini harus diistirahatkan terlebih dahulu untuk memulihkan kondisi fisiknya agar kembali fit dan prima, lalu bisa masuk ke dapur penangkaran kembali. Faktor keberhasilan kelima adalah menjaga lingkungan tetap sejuk dan tidak panas. Faktor kelima ini berpengaruh terhadap daya tetas telur kenari. Lingkungan sangkar, khususnya daerah sarang, harus terjaga suhunya tetap sejuk, di mana sirkulasi udara juga harus baik ya sobat. Kondisi lingkungan yang terlalu panas membuat benih anakan kenari dalam telur tidak bisa berkembang dengan semestinya ya sobat, atau embrionya tidak bisa berkembang dengan baik. Istilahnya membuat telurnya itu kemelekeran atau kopior ya sobat.
Akibatnya nih, telur tidak bisa menetas. Selain itu, jika lingkungan sobat banyak predator seperti cicak misalnya, sobat bisa berikan sekat di sekeliling sarang burung kenari untuk melindungi dari gangguan predator tersebut. Selain itu, pemberian tutup sekat ini bisa membuat indukan kenari lebih tenang saat mengerami telurnya. Faktor keberhasilan beternak kenari yang keenam dan terakhir, apa ayo sobat? Adalah memberikan asupan pakan yang optimal untuk indukan burung kenari. Nah, ketika proses penangkaran berlangsung, tentu kebutuhan asupan burung kenari menjadi meningkat ya sobat, baik pejantan maupun yang betina. Pejantan kenari membutuhkan asupan agar bisa membuahi indukan kenari dengan optimal. Sedangkan indukan kenari membutuhkan asupan lebih untuk memproduksi telur. Jadi, berikan asupan yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitas ya sobat. Jadi harus seimbang. Extra fooding yang bagus diberikan ke burung kenari saat ditangkarkan di antaranya, yaitu telur puyuh, sede, asinan, kecambah, daun mengkudu, dan lain sebagainya ya sobat. Tapi dari pendapat kami, kurangi asupan berupa sayuran ya sobat, terutama yang mengandung kadar air tinggi, karena hal tersebut malah bisa membuat burung kenarinya mencret, terutama untuk indukannya. Jadi lebih baik gunakan pakan-pakan yang kami sebutkan sebelumnya. Itulah sobat, 6 faktor penunjang keberhasilan dalam menangkarkan burung kenari versi kami ya sobat. Ulasan yang telah kami sampaikan ini berdasarkan pengalaman kami dalam beternak burung kenari. Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Jika sobat suka video ini, bisa klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa klik tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah sobat.